Oke, selamat datang kembali teman-teman di main room. Kita sudah diskusi selama 45 menit ya. Sepertinya tadi diskusinya lumayan hangat gitu ya. Mungkin kita, saya ingin dengar dari masing-masing kelompok jawaban atau hasil diskusi tentang dua hal ini. Apa yang dimaksud dengan kontribusi penelitian dan juga apa perbedaan antara gap spotting dan problematisasi. Ini terutama problematisasi ini istilah yang mungkin jarang didengar ya atau mungkin masih relatif baru didengar oleh kita ya. Susah diucapkan juga problematisasi. Ini moga-moga seiring dengan kita banyak membaca, banyak melakukan, banyak banyak berdiskusi, kita semakin familiar dengan istilah problematisasi ini. Mungkin dari kelompok siapa ya? Kelompok satu dulu deh. Kelompok satu mungkin bisa di perwakilannya bisa disampaikan tentang hasil diskusinya, Baik, Pak. Izin saya eh, share screen atau langsung. enggak, langsung saja, Pak. Oh ya, Eh, silakan, saya silakan. mau masuk terkait pendiskusian kami Hmm, terhadap dua jurnal ini. hmm, Eh, Sepanjang diskusi kami banyak membahas terkait teori itu apa sih? Teori sama hukum itu apa? Ya kayak zaman eksak dulu, Pak. Hukum hmm, gravitasi teori. Nah, seperti itu. Eh, dari kontribusi penelitian secara itu, kalau di diskusi kami, kontribusi penelitian itu yang umum kami baca di penelitian itu ada dua, kontribusi teoretis dan kontribusi praktis. hmm, Kontribusi teoretis itu eh, secara sederhana di kami jelaskan itu ketika kita mendapatkan temuan, kami contohkan komitmen ke performance. Itu di berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa signifikan orang yang berkomitmen cenderung memiliki kinerja yang tinggi. Itu hmm. temuan umum secara teori umum seperti itu. Ketika Oke. temuan kita tidak signifikan, berarti kita juga harus menjelaskan bahwasannya eh, kami contohnya perawat. Ketika perawat itu berkomitmen tapi tidak menunjukkan kinerja yang tinggi di rumah sakit. Nah, ini kan ada perbedaan, Pak. Eh, jadi teori sebelumnya itu berbeda. Akan kami Hmm, jelaskan berbeda dengan kondisi di rumah sakit yang eh, di mana mungkin pekerjaannya itu tidak terukur performanya secara jelas karena eh, pasien silih berganti atau apapun hmm, itu eviden-eviden yang menyatakan kondisi yang mendukung temuan kami seperti itu, Pak. hmm. Eh, Oke. Kalau kontribusi praktis ya, temuan kami eh, memberikan sinyal atau saran bagi rumah sakit ataupun pemangku kebijakan di layanan kesehatan dan sebagainya seperti itu, Pak. Oke. Terkait, ya, Oke, jadi itu untuk kontribusi penelitian ya, ada dibagi dua, ada yang iya, kontribusi teoretis dan kontribusi sifatnya praktis. iya, Oke, kita tampung dulu. baik. Mungkin kita pertanyaan pertama dulu ya, nanti setelah itu kita baru pertanyaan kedua. Mungkin kelompok dua bisa disampaikan hasil diskusinya tentang kontribusi, apa yang dimaksud dengan kontribusi penelitian. Silakan. Baik, Pak. Jadi kami dari kelompok 2, hasil diskusi kelompok kami, kontribusi penelitian tuh pertama adalah kontribusi teoritis. Jadi pertama, teori memiliki potensi untuk menjelaskan suatu fenomena. Lalu ada kontribusi empiris. Nah, aplikasi teori itu seringkali bersifat empiris, di mana teori digunakan untuk mensistematisasikan dan menjelaskan data empiris atau untuk memahami fenomena dalam mengkonseptualisasikannya. Lalu yang terakhir ada kontribusi teoritis, di mana pengujian dan penyempurnaan teori.
penerapan teori dan pembuatan teori. Oke. Jadi kontribusi penelitian itu macam-macamnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin terakhir kelompok 3 silahkan. Baik, Pak. Izin menjawab. Mungkin di dalam kontribusi kita waktu itu bahas tentang Pak Doni minggu lalu yang bahas tentang so what, kalau kamu sudah meneliti sesuatu seperti ini, manfaatnya apa nih untuk yang lain. Lalu kita jump ke jurnal yang bagian terakhir, what is a good theoretical framework. Dia bahas ada 2 kriteria. Yang pertama adalah originality, bahwa how far a particular manuscript itu provide a new insight. Lalu yang kedua ada utility, itu nanti dibagi 2, mungkin seperti implikasi praktiknya dan implikasi saintifiknya. Kalau saintifik mungkin who wants to develop this research more, atau siapa yang mau cite nih. Kalau misalnya praktikal mungkin kayak ya dalam dunia nyatanya jurnal ini tuh berpengaruh seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang betul ya bahwa tadi so what ya, tapi sebenarnya sebelum so what, jadi kontribusi penelitian itu ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah what's new, apa sih yang baru dari penelitian Anda gitu ya. Kalau nggak ada yang baru Pak, kita hanya begitu-begitu aja ya. Itu nggak mungkin dipersepsikan tidak besar kontribusinya gitu ya. Jadi what's new, apa yang baru, kemudian so what. Terus kalau itu baru, terus kenapa gitu? Apa implikasinya? Artinya nggak semua yang baru itu bermanfaat. Tidak semua yang baru itu berkontribusi. Tapi kalau nggak ada yang baru, ya mungkin tidak besar kontribusinya gitu ya. Ada tapi replikasi, ada kontribusinya, tapi mungkin tidak dipandang sebagai kontribusi yang besar karena ketika sesuatu itu baru dan kemudian bermanfaat, baru terlihat sebagai suatu kontribusi penelitian. Cuman baru dan bermanfaat ini terhadap apa? Terhadap teori gitu ya. Sedangkan teori ini batasannya apa? Tadi sudah sempat dibahas oleh kelompok 1 ya, teorinya ada banyak level-levelnya. Dan apakah teori yang dimaksud ini hanya hukum, hanya semacam pengaruh bahwa X mempengaruhi Y? Ternyata tidak gitu. Teori itu lebih luas dari sekedar A mempengaruhi B, dari sekedar seperti itu. Karena ada banyak cara kita bisa berkontribusi kepada teori, misalnya membuat tipologi atau taksonomi. Itu tidak ada hipotesis terhadap pengaruh atau hubungan atau perbedaan, tapi tipologi itu berkontribusi terhadap teori. Kita bisa mengetahui apakah fenomena ini apakah 2 fenomena yang berbeda, apakah fenomena yang sama, apakah fenomena dapat dibagi-bagi lagi, apakah 2 fenomena yang sebelumnya kita anggap berbeda ternyata satu fenomena yang sama. Itu bagian dari diskusi kita terhadap sebuah fenomena. Jadi sebaiknya apalagi teman-teman kan sudah belajar kualitatif kan di awal kan. Kalau teman-teman hanya belajar kuantitatif, mungkin cenderungnya melihat teori itu hanya statement tentang hipotesis. Menguji hipotesis itu teori. Itu pemandangan yang itu adalah pandangan yang sangat sempit terkait dengan teori. Teori itu lebih luas dari sekedar pengujian hipotesis. Walaupun kalau kuantitatif harus ada hipotesis yang diuji. Sedangkan kalau kualitatif, makanya kualitatif itu lebih luas definisi teorinya karena dia tidak harus menguji hipotesis. Itu yang pertama. Jadi kontribusi penelitian ini harus ada sesuatu yang baru, novelty-nya lah ya, novelty-nya. Dan kemudian novelty itu harus bermanfaat bagi pengembangan teori. Dan teori di sini adalah pemahaman kita terhadap sebuah fenomena bisnis. Pemahaman ini bisa berupa hubungan sebab akibat, bisa juga berupa yang lain, tidak harus hubungan atau pengaruh. Itu yang harus digarisbawahi. Dan ini penting dipahami, kenapa? Karena kan teman-teman nanti harus publikasi kan ya, harus publikasi. Dan ketika kita publikasi, itu kita harus menjual kontribusi penelitian kita kepada editor dan reviewer. Artinya kalau penelitian kita dianggap tidak berkontribusi, tidak bakal diterbitkan gitu. Makanya kita harus, bahkan ketika teman-teman menyusun proposal, ya pada tahapan proposal sudah harus berpikir, ini kira-kira apa sih yang novelty apa yang mau kita cari, yang mau kita bangun. Dan
kira-kira bagaimana novelty tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teori. Jangan sampai kita mengembangkan proposal penelitian tapi benar-benar clueless gitu. Ini mau diapakan, mau disubmit kemana, bermanfaat bagi siapa, apa yang mau kita cari, ya seperti itu. Kemungkinan publikasinya ya mungkin random gitu ya. Kalau beruntung terbit, kalau nggak beruntung bisa jadi malah ditolak di mana-mana kalau tidak terencana. Jadi bahkan saran saya nih buat teman-teman yang mau publikasi, dari awal ketika membuat proposal sudah punya gambaran, saya mau publish di jurnal X, jurnal tertentu, karena masing-masing jurnal pasti punya aim and scope, punya sasaran, sehingga kontribusi yang diharapkan itu bisa jadi berbeda-beda. Kontribusi yang dianggap bermanfaat di satu jurnal bisa jadi dianggap tidak bermanfaat di jurnal yang lain. Jadi so what-nya itu tergantung pada audiens kita. Kalau audiensnya tepat, so what-nya dapat. Oh iya, ini bermanfaat, ini menarik sekali nih. Tapi kalau audiensnya nggak tepat, so what-nya nggak dapat gitu. Makanya idealnya ketika teman-teman bikin proposal, ini sudah mau bikin proposal kan, sudah akan bikin proposal kan, sudah punya gambaran saya mau submit di jurnal apa, dan bagi jurnal tersebut kontribusi seperti apa sih yang dianggap penting. Jadi dari situ ketika mengembangkan model penelitian, mengembangkan metode proposal penelitian itu sudah terarah. Ini penting. Jadi kita melakukan penelitian tentu saja ingin menghasilkan kontribusi sebesar mungkin sehingga bisa bermanfaat. Yang kedua mudah ketika kita mau publikasi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk mendapatkan kontribusi ini bagaimana? Nah, di sini ada dua metode, di antaranya adalah dengan kita melalui formulasi pertanyaan penelitian. Jadi kita memaksimalkan kontribusi penelitian melalui pertanyaan penelitian kita. Nah, ini ada dua metode, dua pendekatan umum untuk memformulasikan pertanyaan penelitian. Ada gap spotting, ada problematisasi. Sekarang mungkin dari kelompok 3 dulu, mungkin bisa disampaikan hasil diskusinya tentang apa sih perbedaan antara gap spotting dan problematisasi dalam menyusun atau mengembangkan pertanyaan penelitian. Baik, izin menjawab. Untuk yang gap spotting ini, dia tidak men-challenge underlying assumption. Jadi dia lebih kayak add to the growing knowledge. Mau dia lihat dari overlook areanya atau under research areanya. Dan dari problematisasi ini, dia lebih ke challenge underlying assumption. Jadi, how is it possible untuk kita bisa think differently dari konsep yang kita tahu sebelumnya. Nah, tadi juga kita minta tolong Pak Imam, karena kita tidak tahu apa sih sebenarnya di dunia nyata itu contohnya seperti apa. Kalau dari yang problematization itu ada protean karir yang men-challenge asumsi bahwa karir seseorang itu harus linear. Sedangkan kalau gap spotting itu lebih ke mungkin ada kayak satu variabel yang belum pernah diuji dengan variabel lain sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita tampung dulu. Wih, kelompok 2 silahkan disampaikan hasil diskusinya. Baik, jadi diskusi kali gap spotting itu mencari kesenjangan mencari kesenjangan antara penelitian karena menganggap belum pernah meneliti hubungan kesenjangan tersebut. So, misal gap spotting paling banyak digunakan untuk merumuskan masalah sebelum membuat penelitian. Dan menurut penelitian Sandberg tuh jadi gap spotting ini dipakai karena satu mudah, dua tidak kontroversial dan aman, tiga memungkinkan akumulasi pengetahuan, 4 dunia akademik adalah ekonomi saling menghormati, misalnya kayak saling melengkapi penelitian, mengutip artikel dan sejenisnya. 5 institusi penelitian menyukainya. 6 jurnal menyukainya. 7 lebih mudah dipahami. Nah, lalu untuk merumuskan masalah adalah problematisasi. Jadi pertama cara yang dapat digunakan untuk melakukan konfrontasi kritis, 2 menawarkan ide baru, dan 3 yaitu
problematisasi, yaitu biasanya melibatkan pemikiran ulang terhadap teori atau pemahaman yang sudah mapan. Sekian dari kami tentang gap spotting. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin yang terakhir kelompok 1, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Iya, izin menambahkan Pak dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 1, diskusi kami kalau untuk gap spotting itu lebih ke mencari celah dari temuan pada literatur sebelumnya. Jadi pertanyaan penelitiannya itu tuh dibangun untuk melengkapi atau memperkuat teori yang sebelumnya itu udah ada. Misalnya kayak yang Oki jelaskan tadi, menguji variabel yang belum pernah digunakan gitu. Sedangkan kalau problematisasi itu lebih ke identifikasi dan juga menantang asumsi dari literatur yang sudah ada. Nah, terus juga terkadang tuh untuk penelitian sekarang itu yang lebih dicarinya itu penelitian yang melakukan problematisasi karena gap spotting tuh dinilai kurang menarik. Seperti itu mungkin Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini poin yang penting ya tadi, bahwa gap spotting lebih mudah, problematisasi lebih menarik. Mungkin saya rangkum ya, bahwa gap spotting itu upaya untuk mencari celah. Jadi ada research gap. Jadi biasanya itu istilah yang umum ya, celah penelitian. Jadi ada bidang-bidang atau ada variabel-variabel atau ada konteks-konteks yang belum pernah diteliti. Jadi kita ingin mencari kebaruan, mencari novelty dengan meneliti sesuatu yang belum pernah diteliti, tapi masih nyambung dengan teori yang sudah ada. Jadi kita sesuatu yang baru, tapi masih relevan dengan body of knowledge, dengan teori yang sudah ada. Kita tidak men-challenge teori tersebut, kita menerima teori tersebut, tapi kita ingin mengembangkan teori tersebut dengan mencari celah yang belum dibangun. Jadi misalnya sebagai contoh, ada sebuah tembok nih ya, tembok 100 meter gitu kan, tapi tembok itu belum jadi gitu kan. Mungkin ada bagian-bagian yang sudah dibangun tinggi, ada yang masih belum dibangun. Nah, kita ibaratnya ini menambahkan batu bata gitu ya ke tembok tersebut. Kita cari mana nih di antara 100 meter tembok ini mana yang belum dibangun. Misalnya, oh ini ada yang temboknya ada yang baru setengah meter. Sedangkan mungkin ada bagian-bagian sudah banyak penelitian, sudah banyak batu batanya, sudah tingginya udah sampai 10 meter tinggi temboknya gitu kan. Jadi tapi kita nggak kemana-mana dari tembok tersebut. Jadi ada 100 meter tembok, ya kita keliling-keliling aja cari-cari mana celah yang belum diisi oleh penelitian sebelumnya. Itu gap spotting. Kita mencari celah, kita tidak men-challenge teori, kita tidak meninggalkan tembok tadi, kita hanya cari-cari celah saja. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kita pengembangan teori, pengembangan ilmu adalah seperti itu kebanyakan. Kita mengembangkan teori sudah, kita standing on the shoulder of giant. Itu tembok pasti sudah dibangun oleh peneliti-peneliti sebelumnya, mungkin oleh para raksasa sebelumnya. Kita berdiri di atas pundak mereka, kita mengembangkan teori yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi ada kontinuitas di situ. Tapi at some level, pada suatu taraf, gap spotting itu menjadi sesuatu yang ya kumulatif ya, incremental. Jadi hanya sedikit. Mungkin di awal-awal kita bisa menambah kontribusi yang besar, tapi setelah semua gap tertutup, ternyata kita cari-cari gap yang nggak perlu diisi. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita tambahkan batu bata di situ, tapi kita cari-cari celah karena kita tambahkan. Ini permasalahan dengan gap spotting. Ketika sudah hampir semua gap sudah dipenuhi, kita cari-cari celah yang sebenarnya nggak terlalu perlu atau nggak terlalu besar kontribusinya. Mungkin celahnya hanya seukuran koin gitu ya. Kita paksakan penelitian kita supaya menutup celah tersebut, dan mungkin nggak terlalu penting. Dengan problematisasi itu kita men-challenge teorinya. Ibaratnya kita membangun tembok baru gitu. Kita ingin membangun tembok baru daripada kita melengkapi tembok yang sudah ada. Kita cari-cari celahnya, udah kita challenge aja, kita perlu membangun tembok yang baru. Kita mengembangkan teori baru. Makanya dengan problematisasi ini kita bisa mengembangkan body of knowledge yang baru dengan men-challenge asumsi yang sebetulnya sudah diterima pada teori sebelumnya. Makanya problematisasi ini menghasilkan penelitian yang interesting tapi kontroversial. Kenapa? Karena ketika kita men-challenge ketika kita men-challenge teori, kita sebenarnya ya mungkin menginjak-injak teori sebelumnya ya. Jadi pasti ada yang kesal, ada yang
merasa terancam, mungkin ada yang merasa diserang. Saya sudah 20 tahun melakukan penelitian di teori ini, misalnya teori perilaku terencana gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada paper yang men-challenge teori perilaku terencana, misalnya. Mengatakan itu asumsinya terlalu apa ya, rasional thinking. Jadi mungkin ada banyak faktor, apalagi dengan perkembangan sekarang, mungkin teori perilaku terencana tidak lagi relevan. Kenapa? Karena banyak perilaku yang lebih impulsif misalnya. Itu pasti ada yang merasa tersinggung, atau mungkin ada yang merasa nggak serak lah, sehingga resistensinya lebih tinggi. Jadi paper dengan problematisasi ini lebih susah publisnya, lebih susah terbitnya, karena pasti reviewer resistensinya tinggi gitu. Tapi ketika dia terbit, itu akan lebih interesting, bahkan bisa men-challenge, bisa menstimulus pengembangan teori baru, pengembangan body of knowledge yang baru. Sedangkan pada gap spotting, ya dia hanya mencari celah, hanya menutup celah, sehingga mengembangkan teori iya, tapi incremental gitu. Nah, masalahnya sekarang, apakah semua penelitian itu harus gap spotting, ataukah semuanya harus problematisasi? Jawabnya enggak. Nggak mungkin semua penelitian gap spotting. Kalau semua penelitian gap spotting, ya nggak ada pengembangan teori baru. Kalau semua penelitian problematisasi, ya nggak ada pengembangan teori, adanya teori-teori baru yang nggak berkembang semua gitu kan. Sehingga dua-duanya ini dibutuhkan. Gap spotting perlu, problematisasi juga perlu. Bahkan di dalam papernya Sandberg juga dijelaskan, mereka tidak mengatakan semua penelitian itu harus problematisasi. Mereka hanya mengatakan bahwa dengan problematisasi itu bisa menghasilkan penelitian lebih menarik gitu kan, dengan men-challenge assumption gitu. Tapi bukan berarti harus meninggalkan gap spotting, karena dua-duanya diperlukan. Sama kayak kualitatif dan kuantitatif, dua-duanya perlu. Kita kalau kualitatif saja, kita kehilangan kemampuan untuk menguji hipotesis, menjelaskan fenomena. Sedangkan kalau kita kuantitatif saja, kita hanya menguji aja, tapi pemahamannya mungkin dangkal. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Kuali dan kuanti dibutuhkan. Ini gap spotting dan problematisasi dua-duanya pun dibutuhkan. Mungkin itu, tapi terutama kalau teman-teman nanti mau lanjut S3, maka penekanannya lebih ke problematisasi. Kalau S2 ini mungkin di tengah-tengah ya, antara gap spotting dan problematisasi. Sedangkan kalau S1 cukup dengan gap spotting. Jadi ini mungkin penjelasan saya saja ya, tapi mungkin skripsi malah mungkin belum cukup untuk melakukan problematisasi, belum sanggup lah anak S1 ya untuk melakukan problematisasi. Mungkin fokus kepada gap spotting. Ketika udah S2, nah ini mungkin sudah mulai men-challenge assumption ya, tapi jangan yang terlalu ekstrim ya, mungkin masih di tengah-tengah antara gap spotting dan problematisasi. Sedangkan ketika udah S3, karena harus mengembangkan teori baru, harus mengembangkan pemahaman yang baru, maka sangat dianjurkan melakukan problematisasi. Kalau S3 hanya gap spotting, bisa jadi akan di-challenge oleh penguji. Kok cuma begini, apa kontribusinya yang baru gitu. Kalau hanya gap spotting. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya tentang diskusi hari ini. Ini dua pertanyaan yang penting yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang research question, tentang mendefinisikan problem area dan mendefinisikan problem statement. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan, silahkan, tentang kontribusi penelitian, tentang problem gap spotting dan problematisasi. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi saja. Oke, ini dari buku Umas Karan ya, Umas Karan tentang problem area, jadi mendefinisikan permasalahan secara umum dan statement rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan ini adalah pertanyaan penelitian. Jadi ini saya nggak usah saya bacakan, bisa dibaca sendiri ya, tapi intinya dalam pendahuluan itu harus ada sebuah rumusan masalah. Dan dari rumusan masalah itu harus ada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Karena penelitian itu adalah proses menjawab sebuah pertanyaan penelitian melalui
metode yang sistematis. Nah, oleh karena itu, intisari dari penelitian adalah pertanyaan penelitiannya. Dan dalam problem statement ini harus jelas, harus ada statement yang memandu arah penelitian. Sehingga di sini perlu secara eksplisit. Kadang-kadang mahasiswa atau dalam paper kita lihat tidak secara eksplisit dituliskan pertanyaan penelitiannya. Nah, idealnya kita harus secara eksplisit mengatakan pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab adalah apa. Dan biasanya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, otomatis pasti butuh penelitian yang besar ya. Jadi pertanyaan penelitian itu cukup, mungkin hanya 3 sampai 5 saja udah cukup banyak gitu ya. Tapi bisa diturunkan menjadi banyak hipotesis. Nah, ini yang kurang tepat, dan kadang mahasiswa tertukar antara problem statement dan hipotesis, sehingga problem statement itu adalah hipotesis. Jadi saya pernah mendapatkan skripsi atau tesis ya, ada 12 problem statement. Kenapa? Karena ada 12 hipotesis. Ini kurang tepat. Karena hipotesis itu nanti adanya di bab 3 bahkan. Ketika sudah ada kajian pustaka. Nah, di bagian pertama dari penelitian, di awal-awal, arah penelitian kita itu dipandu oleh pertanyaan penelitian yang masih umum, masih ambigu. Kenapa? Karena belum ada kajian pustaka. Jadi masih terbuka, tapi nanti akan funneling down setelah bab 2, setelah kajian pustaka. Jadi pertanyaan penelitian ini merumuskan biasanya variable dependentnya apa, kemudian pada konteks tertentu, konteks apa yang masih terbuka, masih umum gitu ya. Variable independentnya masih terbuka. Kalau misalnya mau disebutkan, misalnya dengan variabel-variabel umum tertentu masih boleh, tapi jangan langsung seperti hipotesis, tapi masih umum terlebih dahulu. Nanti di bab 3 setelah kajian pustaka baru kita membahas hipotesis yang lebih straightforward, lebih sederhana, dan pasti jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, jadi jadi state the question to which we are trying to find an answer. Nah, di sini problem kita bisa menentukan problem area yang luas atau yang sempit. Tapi semakin luas, semakin abstrak. Jadi idealnya pertanyaan penelitian itu tidak terlalu luas, tapi masih bisa diturunkan menjadi beberapa hipotesis. Oke, jadi kalau kita menggunakan broad problem area, kalau rumusan masalahnya terlalu luas, tidak bisa meng-highlight permasalahan spesifik. Tapi memang ini ada perdebatan. Terus terang ada dua sudut pandang ya. Ada yang mengatakan kalau terlalu spesifik, maka aplikasinya menjadi terbatas. Kalau pertanyaan penelitian kita spesifik, misalnya pada kasus tertentu, pada misalnya millennials atau Gen Z, kemudian kita batasi hanya pada konteks industri tertentu, maka mungkin utilitasnya pada konteks tersebut menjadi lebih kuat, lebih konkret gitu ya. Tapi jadi sempit, jadi kita tidak bisa menerapkan pada konteks yang luas. Sedangkan pada broad problem area yang secara masih umum, ketika kita tidak membatasi pertanyaan penelitian kita terlalu spesifik, maka mungkin manfaatnya atau kontribusinya menjadi lebih abstrak gitu ya, tapi aplikasinya menjadi lebih luas. Jadi ini memang dua sudut pandang ya. Terlalu luas juga jadi terlalu abstrak, tapi terlalu sempit aplikasinya jadi terbatas. Jadi kita harus mencari jalan tengah lah gitu. Kemudian di sini problem itu tidak harus sesuatu yang salah. Jadi bukan berarti problem area atau problem rumusan masalah itu tidak harus sesuatu yang negatif. Sesuatu yang positif bisa menjadi sebuah masalah, tapi masalah yang misalnya kita ingin mempertahankan kepuasan karyawan, misalnya kita ingin meningkatkan OCB, citizenship behavior,
Jadi problem di sini adalah sebuah isu yang ingin kita cari jawaban yang bisa memperbaiki situasi. Jadi ketika dia negatif, kita ingin mengurangi dampak negatifnya. Ketika itu suatu permasalahan itu positif, maka kita ingin meningkatkan dampak positif tersebut atau mempertahankan dampak positif tersebut bagi organisasi. Jadi misalnya kepuasan kerja, well-being, kemudian OCB, jelas kita ingin meningkatkan. Tapi kalau misalnya turnover intention misalnya, atau misbehavior, atau penyimpangan perilaku, maka ingin kita tekan. Jadi permasalahan penelitian tujuannya adalah ingin memperbaiki situasi, tapi melalui sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Jadi misalnya faktor apa saja yang dapat mengurangi turnover intention karyawan pada misalnya industri perbankan misalnya. Atau misalnya bagaimana rumah sakit dapat meningkatkan engagement perawat misalnya, atau meningkatkan minat karir untuk bekerja di industri kesehatan misalnya. Itu contoh problem statement. Ini employee loyalty, ini contoh problem statement. Ini yang masih umum ya. Ini belum sampai ke pertanyaan penelitian. Ini masih rumusan masalah secara umum, dijelaskan masalahnya seperti ini, kemudian baru kita tuliskan bagaimana ini research question-nya, bagaimana kesetiaan karyawan, employee loyalty bisa dipertahankan pada masa atau pada periode downsizing. Ini contoh problem statement diturunkan menjadi research question. Oke. Jadi dan setelah kita mengidentifikasi rumusan masalah, maka kita juga bisa mengumpulkan informasi itu melalui wawancara atau melalui literatur search, melalui kajian pustaka ya. Dan untuk kajian pustaka di sini tidak harus jurnal penelitian, tidak harus artikel jurnal penelitian, karena itu nanti kalau yang harus artikel jurnal penelitian itu nanti di kajian pustaka di bab 2. Tapi pada bab 1, ketika kita mengembangkan rumusan masalah, kita boleh menggunakan literatur misalnya sumber online atau misalnya media massa online gitu ya. Boleh kita gunakan sebagai dasar untuk identifikasi permasalahan. Tapi jangan Wikipedia. Jadi syaratnya adalah harus jelas siapa yang berpendapat tersebut atau menyampaikan, menulis referensi tersebut. Kalau Wikipedia, kita nggak tahu siapa yang menulis, sehingga setahu saya ya, sejauh ini bahkan Wikipedia sendiri mengatakan jangan mengutip Wikipedia sebagai referensi. Itu sudah dipahami. Jadi sumber online yang lain boleh, tapi Wikipedia sama blog juga sebenarnya sebaiknya jangan. Kecuali kalau Anda melakukan data kualitatif dan memang sumber Anda adalah blog. Kalau memang blog itu bukan sebagai referensi tapi sebagai sumber data. Itu dua hal yang berbeda. Ini contoh problem statement. Kita menggarisbawahi kenapa kita perlu melakukan penelitian. Ini contohnya. Ini saya skip aja. Ini nanti bisa dibaca sendiri di Mas 2 ya. Jadi sudah saya upload. Ini tujuannya. Jadi purpose of the study ini tidak sama juga dengan
tidak sama. Jadi setelah kita turunkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kemudian tujuan atau purpose of the study ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tapi mungkin bisa dipecah ya, bisa dipecah. Misalnya ada satu pertanyaan penelitian bisa dipecah menjadi 2 purpose of the study. Ini research question. Dan oke, jadi untuk mungkin harus digarisbawahi bahwa pertanyaan penelitian untuk riset kualitatif itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian untuk riset kuantitatif. Kalau riset kuantitatif biasanya pertanyaan penelitiannya lebih ke hubungan, lebih ke pengaruh gitu ya. Dan misalnya apa yang mempengaruhi, apakah atau apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi variable dependent, bagaimana pengaruh variabel yang kita ketahui, misalnya pengaruh variabel kepuasan terhadap variabel dependent yang ingin kita jelaskan. Tapi 2 pertanyaan yang strictly kualitatif itu biasanya adalah why. Kalau why itu biasanya lebih bisa dijawab oleh penelitian kualitatif, sama why, sama kalau how bisa dijawab oleh quali dan quanti. Why sih, explicitly why itu hanya bisa dijawab oleh penelitian kualitatif. Relevan harus, jadi rumusan masalah itu harus relevan bagi reader ya, bagi pembaca penelitian kita, terutama bagi organisasi dan bagi peneliti secara umum. Kedua, visible, harus dapat dilakukan dalam konteks atau dalam batas kemampuan Anda. Jadi saya pernah menguji atau mereview proposal di mana proposal tersebut membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi riset kualitatif. Ini kenapa kadang-kadang riset kualitatif itu tidak gimana ya? Tidak semua riset kualitatif itu tepat digunakan untuk karya akhir mahasiswa, baik skripsi ataupun tesis. Mungkin kalau disertasi beda lagi ya, tapi alasan utama adalah constraint waktu. Biasanya skripsi atau tesis itu harapannya dikerjakan dalam 1 semester, maksimal 2 semester. Tapi beberapa metode kualitatif itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu, sehingga tidak tepat, tidak visible dilakukan dalam konteks tesis atau skripsi. Jadi di sini visibility ini, pertanyaan harus dapat dijawab dalam rentang waktu yang terbatas, dalam 6 bulan misalnya, atau kurang, dan dengan pasti biayanya juga jangan sampai terlalu mahal. Jadi harus visible, terus harus interesting bagi kita. Ini kadang interesting itu definisinya bagaimana kita menjualnya. Jadi memang ya, topik paling membosankan pun bisa dijadikan menarik kalau kita bisa memframing pembahasan tersebut menjadi sesuatu yang menarik. Jadi yang interesting ini tergantung bagaimana kita menjual. Ini preliminary information gathering ini sebelum kita melakukan penelitian utamanya ya. Ketika kita mengidentifikasi permasalahan, kita bisa melakukan preliminary information gathering melalui contextual factors. Jadi misalnya kita wawancara dengan praktisi industri misalnya, atau kita melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, atau kita mengkaji secondary data ya. Jadi data sekunder misalnya sosial media, atau misalnya kalau bisa mengakses data perusahaan, kita melihat data perusahaan, mengidentifikasi permasalahan dari
data yang terdokumentasi. Kemudian data primer dengan observasi event, orang, dan objek. Sosial media itu mengarguable apakah sosial media itu data primer atau data sekunder. Tapi karena kita tidak mengumpulkan datanya secara langsung, maka saya cenderung itu adalah data sekunder. Walaupun bisa diobservasi secara live. Tapi juga bisa dapat dikumpulkan secara historical ya. Jadi kita bisa mengambil menggunakan API, misalnya data sosial media dengan beberapa hashtag selama 3 tahun terakhir bisa diakses. Oke, ini first review of literature, ini ini kajian pustaka pendahuluan ya. Ini tapi nanti dibahas sebenarnya untuk minggu depan. Ini untuk review of literature. Ini riset proposal. Nah, ini isi riset proposal untuk kuantitatif ya. Ada judul, ada abstrak, ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi penjelasan terhadap tujuan penelitian dan penjelasan terhadap kenapa penelitian itu penting dan juga ruang lingkupnya. Kemudian problem statement dari permasalahannya apa yang ingin dijawab. Kemudian purpose of study, tujuannya apa, dan yang terakhir research question, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Ini harusnya research question ini ada di tengah-tengah. Problem statement, research question, baru purpose of the study. Kemudian literature review, ini sudah ada kajian pustaka. Kita melihat teori sebelumnya terkait dengan research question kita. Dan dari situ kita turunkan hipotesis. Setelah kita melakukan literature review atau kajian pustaka, baru kita bisa menurunkan hipotesis penelitian yang sudah lebih spesifik. Kalau pertanyaan penelitian itu masih umum, hanya meng-highlight variable dependent-nya saja. Setelah kita melakukan literature review, pada hipotesis kita sudah harus jelas apa variable independent-nya, apa variable dependent-nya. Bahkan kalau sampai moderasi dan mediasi harus jelas apa mediasinya, apa moderasinya. Itu sudah spesifik, sudah eksplisit jenis hubungannya seperti apa. Tapi kalau pada research question kita tidak harus men-state jenis hubungan antar variabelnya. Ini kemudian metodologi atau desain penelitian, tipe studinya apa, metode pengumpulan datanya apa, desain samplingnya, kemudian analisis datanya seperti apa, kemudian referensi. Ini untuk tugas akhir teman-teman adalah bikin proposal ya. Tidak harus main test, tapi ideally pre-test. Jadi kalau teman-teman sudah bisa sampai pre-test, itu ada nilai bonus. Ini data collection method ini diantaranya adalah ada measurement-nya, ada pertanyaan kuesionernya, ini termasuk data collection methods. Ini research question. Ini kayaknya sudah oke. Ini kemudian problematisasi tadi sudah dijelaskan, sudah kita diskusikan juga. Yang lebih umum adalah gap spotting. Kemudian tapi gap spotting ini tidak atau jarang memunculkan temuan yang menarik atau tidak mengembangkan teori yang influensial. Jadi hanya mengkritisi literatur, mengidentifikasi kekurangan, tapi tidak men-challenge asumsi yang ada. Sebaliknya problematisasi, men-challenge asumsi, kemudian tapi problematisasi dan gap spotting ini tidak harus muncul sendiri. Jadi bisa saja sebuah penelitian melakukan dua-duanya, problematisasi dan gap spotting, tapi bisa juga melakukan satu saja begitu. Kemudian problematisasi melibatkan kita mengambil sebuah pendekatan metateoretis, artinya tidak hanya mengandalkan satu teori saja, tapi kita men-challenge asumsi dari satu teori, kemudian mungkin kita melakukan pengembangan yang menggabungkan dua teori atau lebih, atau yang menerapkan, mengaplikasikan, mengintegrasikan dua teori atau lebih ke dalam satu kerangka baru yang
menjelaskan fenomena. Ini membutuhkan kemampuan untuk lebih reflektif. Reflektif ini sebenarnya diambil dari kualitatif ya, reflektif. Kita merefleksikan pemahaman kita, asumsi yang kita miliki. Jadi seorang peneliti pasti punya, setiap manusia pasti punya perspektif, punya asumsi terhadap teori. Kita bisa men-challenge, kita bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan dari asumsi yang kita punya sendiri. Kemudian justru kita pertanyakan asumsi tersebut, kita challenge untuk mengembangkan pemahaman yang baru. Ini skill yang mungkin butuh refleksi diri lah. Jadi butuh latihan untuk mengembangkan kemampuan kita mengenali bahwa kita punya asumsi dan kemudian men-challenge asumsi tersebut. Ini men-challenge assumption. Jadi asumsi itu bekerja sebagai starting point. Jadi ketika kita menyebar kuesioner, ketika kita mau melakukan wawancara, ketika kita ketika kita melakukan observasi, itu kita pasti punya asumsi yang kita pegang. Asumsi yang misalnya gini, kita mau mewawancarai karyawan. Karyawan itu siapa sih? Apa karakteristik seseorang sehingga dia dapat dikatakan karyawan? Wirausaha entrepreneur karyawan atau bukan? Kemudian tukang Gojek, driver Gojek, karyawan atau bukan? Apalagi. Jadi definisi karyawan menurut kita itu kita udah punya asumsi sehingga kita mengatakan, oh driver Gojek ini bukan karyawan, oh guru honorer bukan karyawan misalnya ya. Kemudian tenaga outsourcing bukan karyawan itu begini itu kita sudah ada asumsi, sudah ada prejudis begitu ya. Nah, bisa nggak kita challenge asumsi tersebut gitu ya? Misalnya asumsi kita karyawan itu harus ada kontrak kerjanya gitu ya. Asumsi kita karyawan itu harus ada karyawan tetap, kemudian ada kontrak kerjanya, ada gaji bulanan dan seterusnya. Tapi kemudian setelah kita iteran lagi, walaupun misalnya mungkin kita bisa men-challenge asumsi tadi, walaupun driver Gojek tidak ada kontrak kerja seperti karyawan tetap, tapi sebetulnya peran-peran yang dilakukan seperti karyawan ya, seperti employees dari Gojek, sehingga bisa nggak kita challenge, bisa nggak kita kembangkan sebuah teori baru yang menjelaskan perilaku dari driver Gojek sebagai anggota dari organisasi, walaupun masih debatable apakah driver Gojek ini karya atau bagian dari organisasi Gojek ataukah dia kontraktor gitu kan. Itu masih gray areas gitu. Mungkin ada sebagian yang berpendapat enggak, karya Gojek itu driver Gojek itu bagian dari organisasi Gojek, bagian dari members gitu ya, bagian dari organisasi. Ada juga yang mungkin yang men-challenge, yang mengatakan enggak, mereka kontraktor aja gitu. Jadi tidak ada tanggung jawab Gojek terhadap well-being dari drivernya gitu, karena driver itu hanya kontraktor, bukan bagian dari karyawan. Tapi itu juga tadi pasti di-challenge dengan berbagai. Jadi ada diskusi ya, atau tadi refleksi. Jadi kita sebagai peneliti kita juga melihat dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam posisi. Jadi di sini makanya mengenerate sebuah pertanyaan penelitian yang novel, yang baru, yang intriguing, yang mungkin kontroversial, tapi justru itu yang menghasilkan novelty begitu, menghasilkan sesuatu yang menarik, yang interesting, jadi nggak hambar gitu. Itu menurut Alverson dan Sandberg gitu ya. Di sini jadi contohnya, what is an employee? Apa sih asumsi employee itu seperti apa sih? Kemudian pada gig working economy, apakah asumsi-asumsi yang kita lihat ini masih applied atau enggak gitu? Pada gig working economy, apakah karyawan itu masih memenuhi yang di atas? Kemudian setelah itu bagaimana asumsi-asumsi yang nggak berlaku ini kemudian berdampak kepada teori tentang turnover intention, apakah masih
apakah bisa kita meneliti turnover intention pada karyawan gig workers misalnya? Mereka kan bukan bagian dari karyawan, tapi kalau mereka berhenti, karyawan juga merasakan kehilangan seperti kalau perusahaan juga merasakan kehilangan seperti ketika karyawannya berhenti. Jadi sebetulnya apakah gig workers itu karyawan atau bukan? Nah, itu yang bisa kita dalami gitu. Itu challenging the assumption misalnya. Ini problematisasi sebagai metode untuk generative question. Ini langkah-langkahnya mungkin bisa dipelajari sendiri. Tapi ini ada kriteria generative question. Jadi mengidentifikasi fenomena atau event yang ingin kita pelajari, kemudian bisa membedakan konstruk-konstruk ya, variabel-variabel penelitian yang ada di literatur, kemudian bisa lebih. Jadi walaupun memang pengujian itu pasti rely on the data ya, tapi jangan sampai kita terpaku pada data saja. Gitu. Bagaimana data kita ini bisa diterapkan, bisa research question ini bisa mengambil kesimpulan yang lebih tinggi lagi berdasarkan data yang kita punya. Mulai ada signifikansi, harus signifikan. Tapi ini signifikan ini bukan berarti hipotesis harus diterima ya. Signifikan di sini artinya apa namanya? Signifikansi ini artinya memiliki dampak yang besar, cukup besar gitu. Bukan berarti hipotesisnya harus signifikan. Justru bisa jadi seringkali malah ketika hipotesis nggak signifikan justru meningkatkan signifikansi dari penelitian. Kenapa? Karena men-challenge teori sebetulnya ketika kita menguji sebuah teori, kemudian teorinya atau hipotesisnya tidak signifikan. Maka di sini seharusnya kita selain menyalahkan, oh ini metode, ini konteksnya berbeda, oh ini sampelnya berbeda. Selain itu mungkin kita juga bisa men-challenge teori. Jangan-jangan, oh ini teorinya nggak berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seperti ini, misalnya pada generational cohort tertentu atau pada sektor industri tertentu atau pada apa namanya karakteristik karyawan tertentu, teori ini menjadi tidak relevan. Kita bisa men-challenge teori. Kemudian has the capacity to surprise di researcher. Jadi dari novelty tadi, sesuatu yang baru itu seringkali sesuatu yang surprising ya, tidak kita sangka-sangka. Makanya di sini sebenarnya yang capacity of surprise ini kebanyakan adalah set kualitatif sebetulnya. Kalau set kuantitatif ya yang surprising biasanya ketika kita harapannya signifikan ternyata nggak signifikan, nah itu surprising. Tapi kemudian kita identifikasi, kita cari kira-kira penjelasannya bagaimana supaya justru bisa meningkatkan signifikansi. Ini encourage a complex answer, bukan pertanyaan yang yes or no. Intinya kita jangan sampai berhenti di signifikan dan nggak signifikan saja. Jadi ketika kita menguji sebuah hipotesis, kemudian hasilnya signifikan ataupun tidak signifikan, itu harus ada implikasinya yang lebih dalam, yang lebih penjelasan yang lebih dalam ya, lebih kaya gitu. Jadi nggak cuma sekedar melaporkan hasil temuan mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan, tapi harus ada diskusinya, harus ada pembahasannya, dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan demografi responden, dikaitkan dengan asumsi-asumsi, itu bisa meningkatkan kontribusi dari penelitian. Ini oke. Ini sudah jam 10.43. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini tentang ini tentang formulating research question ya. Bentar. Bentar. Kalau nggak salah kita ada aktivitas
Oke, jadi mungkin kita masih ada waktu sekitar 45 menit ya, sampai jam 11.30. Tapi kita jadi, oke, Nyimas silahkan. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya ini aja sih Pak, penasaran karena tadi di penjelasan signifikan itu ketika hipotesisnya tidak diterima itu bisa dijadikan kontribusi terus juga bisa masuk ke dalam problematisasi. Apa secara tidak langsung problematisasi ketika kita penelitian itu bisa menimbulkan problematisasi ya Pak? Oke. Terus yang kedua, ketika kita ingin penelitian yang fokusnya hanya problematisasi saja, apakah juga dimulai dengan gap spotting juga atau memang ada cara lainnya Pak? Ya, seperti itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Nyimas. Jadi memang antara problematisasi dan gap spotting itu tidak muncul eksklusif. Artinya ketika kita melakukan problematisasi bukan berarti kita nggak bisa melakukan gap spotting. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan gap spotting bukan berarti kita tidak bisa melakukan problematisasi. Nah, jadi ketika kita misalnya kita memulai dengan gap spotting gitu ya, kita tidak men-challenge asumsi. Kemudian kita menguji sebuah teori dengan model penelitian, dengan survei kita uji sudah tepat semua metodologinya, ternyata nggak signifikan. Ternyata model penelitian kita yang sesuai dengan teori tidak mampu menjelaskan data. Nah, artinya wah ini ada yang salah nih ya, ada yang aneh nih, ada yang di situ kita bisa lihat, kita bisa melakukan problematisasi justru ketika ada hipotesis yang nggak signifikan. Kira-kira kenapa nggak signifikan? Kita bisa men-challenge, jangan-jangan ada asumsi-asumsi yang nggak terpenuhi dalam konteks penelitian kita. Mungkin di penelitian rujukan kita konteksnya terpenuhi, kemudian di penelitian rujukan terpenuhi konteksnya, terpenuhi asumsinya, di penelitian kita tidak terpenuhi. Sehingga kita bisa men-challenge assumption yang ada. Oh ternyata misalnya nih kita menerapkan teori perilaku terencana gitu ya. Tapi kita terapkan pada perilaku yang sifat misalnya yang impulsif, misalnya turnover intention ya. Kita menggunakan perilaku terencana untuk menjelaskan turnover dengan turnover intention. Tapi ternyata tidak semua turnover itu intentional gitu kan. Bisa jadi ada orang yang berhenti itu spontan gitu. Jadi kemudian ada teori yang unfolding model bagaimana orang berhenti, orang resign itu tidak harus saya mau resign 3 hari ke depan, nggak seperti itu bekerjanya, tapi mungkin dia sudah nggak betah gitu ya, tapi dia belum ada rencana untuk resign. Tiba-tiba ada suatu event yang kemudian membuat dia shock gitu ya, atau membuat dia secara spontan udah saya resign aja, kemudian dia menulis surat resign dan resign pada hari itu juga. Itu terjadi. Jadi ketika misalnya ketika Anda menerapkan model teori perilaku terencana dengan intentional turnover digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena, misalnya pada sebuah industri yang banyak orang yang mungkin karena dia banyak stres gitu ya, kebanyakan orang resignnya secara unintentional, ternyata nggak signifikan. Model saya nggak bisa menjelaskan. Saya menggunakan model perilaku terencana, ada intentional, tapi orang yang bilang saya nggak berintensi untuk resign ternyata resign. Orang yang bilang saya berencana resign ternyata nggak resign. Ini kenapa nih, ada apa di sini? Terus ternyata ya mungkin setelah Anda challenge assumption seterusnya bisa jadi diantaranya mungkin kebanyakan orang yang resign itu terjadi bukan karena intentional tapi karena dia spontan gitu ya, impulsif gitu mungkin. Tuh. Gitu kurang lebih. Jadi kita bisa starting point-nya mungkin gap spotting, kemudian hasilnya nggak signifikan, baru setelah itu kita men-challenge, kita melakukan problematisasi. Atau bisa juga kita melakukan problematisasi dulu,
Tapi ternyata selain kita mencari assumption, itu juga bisa menutup research gap gitu ya, atau ada gap penelitian yang ternyata sebelumnya belum pernah diteliti, bisa kita cover. Jadi bisa dua-duanya. Mungkin begitu nih Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada waktu 40 menit. Jadi untuk sisa waktu, saya buka kembali breakout room. Nah, sekarang teman-teman mulai mencari research question. Jadi problem statement dan research question untuk proposal. Jadi ingat di akhir semester ini, teman-teman harus submit proposal penelitian. Jangan ditunda-tunda. Jadi apa namanya? Silahkan mungkin yang sudah punya ide, sudah punya rencana, silahkan didiskusikan. Kemudian nanti tolong mungkin selama setengah jam ya, kemudian tolong disubmit ke kita ada WhatsApp group nggak sih? Atau kalau nggak mungkin bisa disubmit lewat Emailnya Bapak bagaimana? oke, Atau boleh Mas boleh. dibuat Ya kalau gitu assignment? saya buat assignment di emas saja. Jadi nanti setelah diskusi tolong disubmit di emas apa namanya draft tidak harus final ya, problem statement sampai research question untuk proposal akhir semester ini. Jadi nanti saya buatkan ininya apa assignmentnya di emas, tapi silahkan didiskusikan. Kita masih ada 40 menit, jadi sampai mungkin sampai 10 sampai 11:20, jadi masih ada 10 menit terakhir untuk closing. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya buka breakout room-nya. Pak, Yuk, kelompok ya silakan. Pak? Ya, kelompok betul. Berkelompok, oke. Jadi saya Terus buka. ini kami bentuk seperti proposal ketentuan di UI atau artikel riset Pak Oh, bentuknya? bukan artikel ya, proposal penelitian. Oke. Jadi yang mungkin ya, untuk tugas akhir yang paruh kedua ini proposal penelitian kuantitatif. Jadi tidak harus di collect data. Kalau yang paruh pertama kan Anda harus wawancara, harus collect data. Ini nggak harus collect data, tapi apa namanya sudah. Tapi kalau bisa sampai pretest. Jadi sudah ada measurement-nya, kemudian measurement itu disebar ke 30 orang responden. Itu kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sudah harus ada kuesionernya. Nah, jadi itu. Dan tugasnya kelompok ya. Jadi silakan didiskusikan di kelompok untuk proposal penelitian. Oke. Tapi untuk hari ini cukup rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Dua itu aja. Apakah mau men-challenge assumption ataukah mau gap spotting, silahkan. Oke, saya buka breakout room-nya. Silahkan bergabung. Kita diskusi sampai jam 11:20. Ini mau Lydia, Anda kelompok berapa?